Dulu kacamata biar agak pede. Ini Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan belajar pada hari ini, pastikan kalian selalu mengikuti protokol kesehatan dan tetap berada di rumah. Materi kita pada pagi ini adalah tentang mengapresiasikan hasil karya seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu adalah siswa dan siswi mampu mengapresiasikan karya seni budaya Nusantara berupa seni rupa dan seni musik. Yang kedua adalah mengapresiasikan karya seni budaya Nusantara berupa seni tari dan seni teater. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengapresiasikan karya seni budaya Nusantara yaitu seni rupa dan seni musik. Selanjutnya, pengertian dari seni budaya Nusantara. Yang pertama adalah pengertian seni budaya. Apa itu pengertian seni budaya? Seni budaya secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat oleh sekelompok orang tentang cara hidup yang berkembang secara bersama-sama jadi dari generasi ke generasi. Maksudnya adalah di mana seseorang membuat sebuah hasil karya dengan secara bersama-sama kemudian dikembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Nah, ini biasanya berada di seni budaya Nusantara. Oke, selanjutnya pengertian dari seni budaya Nusantara itu sendiri adalah keberagaman bentuk kesenian yang muncul dan berkembang di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pada dasarnya Indonesia ini kaya akan ragam budaya. Sudah semestinya Indonesia ini bangga terhadap seni budaya Nusantara. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini memiliki keberagaman. Dari masing-masing budayanya memiliki sebuah hasil karya seni yang bermacam-macam dan memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Pada itu perkembangan kesenian di Nusantara ini dari hasil ragam budaya yang berkembang berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut. Oke, selanjutnya pengertian dari apresiasi. Nah, karena judul materi kita adalah mengapresiasikan, jadi maksud dari pengertian apresiasi ini adalah upaya untuk pengenalan terhadap objek seni kepada masyarakat luas. Maksudnya adalah di mana kita mengenal, kemudian meneliti, menghargai atau penghargaan terhadap sebuah hasil karya seseorang. Nah, itu bentuk apresiasi. Jadi bentuk apresiasi itu bisa penilaian, bisa penghargaan, ya, atau mengenalkan hasil karya orang terhadap banyak orang. Nah, dalam bentuk apresiasi ini dibagi menjadi dua. Ada apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Apa itu apresiasi aktif? Nah, jadi apresiasi aktif itu di mana seseorang mengembangkan sebuah hasil karya orang lain dalam penilaian pasif. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Nah, jadi gini, kamu menilai hasil karya orang nih, melihat hasil karya orang, tapi kamu kembangkan hasil karya tersebut, gitu. Jadi kamu tidak hanya menilai dengan kasat mata saja, tapi kamu ingin membuat karya tersebut, gitu. Jadi dikembangkan, dibuat secara luas dan dikembangkan kembali. Maksudnya itu dari apresiasi aktif. Kalau apresiasi pasif itu maksudnya adalah di mana penilaian sebuah hasil karya hanya dalam bentuk penilaian saja. Jadi tidak dikembangkan. Jadi kamu menilai, oh hasil karya ini bagus, unsur-unsurnya bagus dan lain sebagainya. Udah hanya sebatas itu. Jadi tidak ada pengembangan secara luas. Nah, itu perbedaannya ya, apresiasi aktif dan pasif.
Selanjutnya, ada 3 tingkat kegiatan dalam apresiasi. Yang pertama adalah apresiasi simpatik, penilaian dengan kasat mata. Nah, jadi apresiasi simpatik ini penilaian yang dengan kasat mata, maksudnya menilai sebuah hasil karya, ya udah, oh karya ini tuh bagus ya, oh saya suka dengan karya ini, ya udah, hanya sebatas seperti itu. Itu apresiasi simpatik, ya, suka atau tidak suka terhadap hasil karya, seperti itu. Berbeda dengan apresiasi empatik. Kalau apresiasi empatik, penilaian yang sangat mendalam. Jadi menilai sebuah hasil karya dengan rasa kagum dan terharu terhadap karya tersebut, gitu. Jadi makanya dikatakan sebagai apresiasi empatik, ya, penilaian yang mendalam. Jadi merasa bahwa hasil karya orang tersebut, wah karyanya memiliki makna tersendiri, ada cerita di balik dari karya tersebut. Nah itu maksudnya. 3. Apresiasi kritis, penilaian dengan analisis. Nah maksudnya apresiasi kritis ini ada penilaian dengan analisis, di mana sangat menganalisis terhadap suatu karya, di mana menilai dari komponen-komponen ataupun unsur-unsur seni yang ada di dalam hasil karya tersebut. Nah, kalau misalkan nih seandainya dia membuat sebuah lukisan, berarti yang diteliti secara kritisnya itulah unsur-unsur dari seni rupanya. Seni rupa itu kan unsurnya ada garisnya, ada titiknya seperti apa, kemudian teksturnya, pewarnaannya, nah seperti itu. Oke ya, itu ada 3 tingkatan kegiatan apresiasi. Selanjutnya adalah mengapresiasikan karya seni rupa. Nah sebelum Ibu melanjutkan, bagaimana sampai sini sudah dipaham ya pengertian dari seni budaya Nusantara dan bentuk dalam 3 tingkatan bentuk dalam apresiasi. Sekarang Ibu lanjutkan kembali, yaitu apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa ada 2. Yang pertama adalah seni rupa murni. Di sini dijelaskan bahwa seni rupa murni adalah seni yang dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan tertentu di luar fungsi atau bentuk yang ia punya. Maksudnya adalah bahwa seni rupa murni, udah jelas dari kata juga murni, berarti seni rupa yang memang berasal dari alam, yang benar-benar tidak boleh diubah. Nah, diubah bentuk dan fungsinya. Oke. Yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah seni yang penciptaannya dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Maksudnya seni rupa terapan adalah sebuah hasil karya yang diciptakan atau dibuat oleh tangan manusia, atau bisa dikatakan sebagai seni kriya, hasil buatan tangan. Itu apresiasi dalam seni rupa. Selanjutnya adalah objek karya seni rupa. Objek karya seni rupa yang pertama adalah dekorasi. Nah, dekorasi ini adalah seni menghias. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar kata dekorasi. Bisa dekorasi indoor, dekorasi outdoor, ya, atau dekorasi ruangan, dekorasi taman dan lain sebagainya. Itu seni menghias. Nah, kemudian yang kedua adalah keindahan alam. Nah, keindahan alam ini termasuk sebagai seni rupa murni. Ya, seperti yang ada di sawah, taman, padi, gunung dan lain sebagainya. Itu keindahan alam, ya, yang tidak dapat dirubah. Yang ketiga adalah benda. Nah, objek karya seni rupa yang ketiga adalah benda. Nah, benda ini biasanya adalah peralatan rumah tangga yang ada di dalam lingkungan rumah kita, ya, yang digunakan untuk penghias. Oke. Nah, kemudian objek karya seni rupa yang keempat adalah sejarah. Sejarah ini sebagai objek dengan tujuan mengingat akan hal-hal yang pernah terjadi. Nah, seperti apa? Yaitu patung pahlawan, lukisan, monumen. Nah, seperti itu. Itu diceritakan di situ. Jadi untuk mengingatkan kita kembali bahwa tujuan dari objek karya seni rupa sejarah ini itu mengingatkan bahwa kejadian-kejadian di masa lampau. Selanjutnya adalah berikutnya adalah apresiasi seni musik. Tadi seni rupa, sekarang seni musik. Apresiasi seni musik dikategorikan menjadi 2,
Yang pertama adalah kategori musik tradisional. Kalian tahu apa itu musik tradisional? Nah, musik tradisional itu adalah musik yang berkembang dan tumbuh di dalam daerah itu sendiri secara turun-temurun dengan bahasa yang berasal dari daerah itu sendiri, dan biasanya tidak ada nama penciptanya seperti itu. Jadi itu dibuat ya dengan secara tidak sengaja ya. Jadi dibuat aja lagu tersebut. Biasanya untuk acara-acara upacara ya. Yang kedua adalah kategori musik non tradisional. Itu adalah lagu yang bersumber dari budaya luar atau berasal dari luar Nusantara. Dibaca ya. Maksudnya itu adalah di mana lagu yang berasal dari luar. Nah, biasanya dulu di Indonesia ya ada yang namanya seni klasik ya. Jadi lagu klasik itu adalah kategori musik tradisional yang berasal dari luar. Oke. Selanjutnya adalah fungsi musik Nusantara. Fungsi musik Nusantara adalah sebagai sarana hiburan. Ya, sarana hiburan seperti apa sih? Maksudnya adalah untuk menghilangkan kejenuhan. Biasanya kita kalau lagi galau, pengen ngedengerin musik. Enggak cuma galau ya, baik dalam keadaan senang, sedih, biasanya ingin mendengarkan musik. Nah, biasanya itu mendorong kita lebih ini lagi ya. Yang kedua adalah sarana komunikasi. Maksudnya adalah sarana komunikasi itu berkaitan dengan bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi ya. Misalkan contoh sederhana tuh dulu ya, yang Ibu tahu orang kalau ngundang tuh pakai musik keliling kampung atau tongtongan tuh keliling kampung untuk undang. Kalau sekarang kan kalau ngundang ya pakai surat undangan ya. Kalau dulu seperti itu ternyata ya. Ataupun sarana komunikasi itu menyampaikan sebuah amanat atau sebuah cerita dalam diri seseorang dalam kisah yang sesungguhnya seperti itu. Yang ketiga adalah pengiring tari. Oke ya, pengiring tari sudah jelas bahwa tarian itu harus memiliki iringan musik. Kalau nggak ada iringan musik ya rasanya hampa gitu tarian tersebut. Jadi cuma ngeliat orang gerak-gerak doang, tapi kalau ada musiknya kan kita bisa tahu ketukannya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sarana upacara adat. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa ya musik tradisional ini dibuat sebagai sarana upacara adat ya. Jadi hanya berada dalam daerah itu sendiri. Yang kelima adalah sarana ekonomi. Nah, ini ya, sarana ekonomi menunjang perekonomian ya dari setiap negara jika salah satu artis yang ada di dalam negaranya itu bisa memberikan pengaruh terhadap banyak orang. Nah, biasanya nih kalau seperti ini nih bisa membangkitkan ekonomi yang ada di setiap negara itu sendiri. Oke ya. Sampai sini penjelasan Ibu rasa sudah ya. Tolong dipahami dan dimengerti. Setelah ini akan ada deskripsi. Kalau enggak kalian lihat deskripsi di bawah ini. Nanti ada link absensi, silakan isi dan berikan kesimpulan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini mengenai apresiasi seni rupa dan seni musik. Oke? Ibu kasih waktu ya, silakan diisi. Dan Ibu hanya ingin mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa subscribe ya channel ini. Kemudian nggak usah komen-komen ya, nggak usah komen-komen deh, itu aja. Oke, yang penting absen kalian ya, absennya bisa masuk buat absensi pembelajaran pada hari ini. Itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sudah Pak Endi.
Ini stop.